G20 Podcast. Recover together, recover stronger. Hai Inspigoers, saya Putri Anindita balik lagi dan selamat datang di G20 Podcast, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkolaborasi dengan Inspigo, Inspiration on the Go. Inspigoers, tahun lalu, tepatnya nih, Oktober 2021, Indonesia atau negara kita ini mendapatkan kehormatan menjadi ketua pelaksana KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi G20. Konferensi ini punya signifikansi yang besar sekali. Kenapa? Karena yuk kita lihat ke belakang. 2 tahun ini hidup, susah banget ya, menantang banget. Kenapa? Karena kita menghadapi pandemi. Dan momen G20 tahun ini sebenarnya pas sekali menjadi sebuah harapan dan momentum untuk kita pulih bareng-bareng dari kerugian yang kita rasain 2 tahun lalu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin pemulihan, momen G20 ini nggak cuma ngomongin apa yang kita rasain di Indonesia, tapi juga negara anggota G20 lainnya. Nah, ini mungkin mengingatkan sebuah peribahasa yang kita kenal banget ya, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Let's recover together, recover stronger. Nah, Inspigor, selama pandemi UMKM ini selalu digadang-gadang atau disorot sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari data terakhir sih, sebagian besar atau mayoritas pelakunya adalah perempuan. Nah, apakah artinya perempuan itu bisa sejahtera secara mandiri? Mari kita lihat datanya. Nah, data di lapangan, perempuan nyatanya berada dalam posisi yang enggak nguntungin ketika mau membangun bisnisnya sendiri. Contohnya dalam hal akses kredit. Padahal supaya bisnis bisa berkembang, peran kredit ini kan penting banget. Apalagi kalau sedang terdampak krisis kayak pandemi. Nah, efek luka atau scarring effect yang dihadapi para perempuan ini semakin kentara. Terus gimana dong supaya kita bisa bikin ekosistem ekonomi yang jauh lebih inklusif, lebih berkelanjutan? Nah, untuk ngebahas solusi dan juga tantangan yang dihadapi utamanya pelaku UMKM perempuan, yuk kita ngobrol sama tamu kita hari ini. Dia adalah co-founder dan juga CEO dari brand Eco Fashion Heystartik. Selamat datang, Fania Santoso. Yeay, halo semuanya. Jauh-jauh loh datang dari Surabaya, ini kita recording di Jakarta. Jadi terima kasih, Love dulu dong. Fania nih udah disempet-sempetin. Abis itu dia naik MRT ke sini pas hujan-hujan. Biar ramah lingkungan juga. Tuh, ngobrol. Jadi makasih, apa kabar kamu Kabar setelah baik. 2 tahun pandemi? Baik ya? Sehat-sehat. Aduh, Mbak Puri juga kan. sangat bersyukur masih dikasih sehat. Sangat bersyukur kita survive ya. Yes, 2 benar. tahun ini dan semoga terus membaik grafiknya gitu ya. Amin. Tapi kali ini aku pengen kenalan dulu lebih dekat sama kamu sih, dan ngajak Inspigors yang nonton juga untuk lebih kenal Fania dan juga produknya gitu kan. Soalnya pas aku baca-baca tentang kamu, ternyata background keluarganya juga sangat menekuni craftsmanship nih gitu. Jadi pengen paham sih gimana latar belakang keluarga bisa ngebentuk Fania tuh berani buka bisnis sendiri atau jadi pelaku UMKM, dan kenapa produknya ini seperti yang sudah ada di sampingnya. Nanti kita bisa ngobrol. Boleh cerita dari awal dulu? Boleh. Jadi terkait craftsmanship itu sendiri, iya sih, kayak berangkat dari aku kecil ya. Mama itu udah suka zaman belum ada jasa desain di laptop, di komputer gitu ya. Mama tuh rajin banget nih kayak edit foto, diguntingin, terus ada perangko ditempel-tempel, jadilah sebuah foto yang unik lagi gitu dengan tempelan karya filatelinya gitu. Terus juga ada kakak dulu fashion show modeling cilik gitu kan. Itu juga busana-busananya dirangkai dari kayak sumbu kompor, Oh, terus ada dari karung goni, ada dari aneka macam pernak-pernik yang mana itu juga andil dari orang tua juga. Dan papa juga kalau misalnya kita lagi jalan gitu ya, keluar kota, lihat barang-barang yang dibeli pun juga kayak lukisan tangan gitu. Ada juga yang lukisan karya seni tapi dari benang-benang gitu. Jadi di situ kayak dari kecil udah bersyukurnya terekspos di dunia yang penuh dengan craftsmanship itu sendiri. Di satu sisi ngeliat itu wah seru ya karena unik-unik gitu, kayak one of a kind, dan itu menjadi suatu hal yang
menarik untuk diperhatikan lebih dalam lagi. Di sisi lain juga jadi terpapar juga betapa ruwetnya gitu ya proses dari craftsmanship itu sendiri, karena kan benar-benar menggunakan keterampilan tangan, terus juga butuh proses gitu. Jadi nggak bisa yang serba instan masuk mesin jadi gitu. Jadi itu sih yang benar-benar ngebikin aku kayak makin kesini pun makin tertarik gitu dengan apa sih yang ada yang bisa dikarya senikan dari buatan tangan kita. Ih gila, kobrok dulu kobrok dulu kobrok dulu. Terus udah gitu 2018 kamu hadir dengan Hey Startik gitu kan, brand eco fashion. Ya, ya. FYI, Fania ini juga termasuk orang-orang di daftar 30 under 30 sebuah majalah bisnis. Gila nggak? Keren banget nggak nih orang? Jadi kita pengen cari tahu apa pengalaman dan ilmunya nih. Nah kalau kita ngebentuk brand sendiri itu pasti sudah menantang dari awal. Ide utamanya berani bikin Hey Startik dan juga dengan produk unik gimana tuh? Ide awalnya bisa dibilang berangkat dari penolakan sebenarnya. Kenapa Jadi tuh? awal mulanya tuh kan waktu Fani remaja dari sekolah lanjut ke kuliah itu aktif banget tuh ikut kayak konferensi, lomba-lomba lingkungan kepemudaan yang ada di luar negeri gitu, dan tiap kali bawa aneka macam produk daur ulang pada waktu itu kayak selalu dapat respon yang positif. Ya jelas aja yang datang kan pengunjung yang emang udah punya pemikiran yang sama gitu ya, yang mengapresiasi karya ramah lingkungan gitu. Hmm. Sementara ketika Fani coba nih untuk terjun menekuni, yuk coba dijual di Indonesia dengan bentukan yang sama persis dengan yang dijual di luar negeri, kayak akhirnya nggak kejual gitu. Jadi masih belum dapat penerimaan yang cukup untuk produk-produk daur ulang pada waktu itu, sekitar di tahun 2012-an gitu ya, pas Fani masuk ke kuliah gitu. Jadi disitulah belajar yang namanya perilaku konsumen secara langsung gitu ya. Kalau di kuliahan di Fani S1 manajemen di Universitas Erlangga, di situ benar-benar ada satu mata kuliah khusus. Nah, ini benar-benar ngalamin langsung tuh perilaku konsumen yang berbeda. Jangankan beda negara, beda kota aja udah beda treatmentnya gitu kan, beda cara komunikasinya juga. Jadi dari situlah mulai menggali lagi gimana ya caranya untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli sama lingkungan, dan akhirnya mereka nggak memandang sebelah mata lagi sama produk-produk dari bahan daur ulang itu tadi. Akhirnya disitulah mulai eksperimen, ngobrol juga bareng para warga binaan kita, bareng para pionir kita untuk brainstorming bareng, dan akhirnya memunculkan beberapa inovasi yang kita ingin memobilisasi nih bahwa produk-produk fashion itu ternyata bisa ramah lingkungan juga, dan di saat bersamaan produk daur ulang pun bisa kelihatan fashionable. Jadi akhirnya orang bisa bangga pakainya dan ya nggak malu lagi gitu untuk memakai produk yang ramah lingkungan. Nah, ini aku tertarik banget dengan pouch yang kamu bawa. Ini Ya, terangin, ini terbuat dari apa dan apakah ini salah satu produk yang paling dicari? benar banget nih. Clutch ini termasuk salah satu produk yang sering dicari dengan aneka macam bentuknya. Kalau Kak Puri lihat kira-kira dari produk apa nih? Em, Ding aku ding ding. menduga itu ada elemen kertas bekas di Mhm, dalamnya, mhm. tapi kertas bekasnya apa, aku nggak bisa nebak. Karena kalau mau ngomong koran kayaknya nggak sih, itu soalnya lebih polos ya. Ya, ya, ya. Ini apa? Jadi sebenarnya dia terbuat dari bahan daur ulang apa nih? Sebenarnya dari clutch yang Fanny pegang ini sama bahannya dengan apa yang ada di bros Fanny, yaitu What? dari kertas semen. Dan kalau yang bros ini ada ornamen tambahan botol plastik bekasnya juga di sisi dalamnya. Jadi dia bisa mengembang jadi bunga-bunga kayak gitu. Wah, wah. Nah ini aku mau tunjukin aja ya, karena lagi di balik ini logonya Inspigo. Kalau ini jelas ini adalah kotak tisu, tapi Mm, mm, berarti mm. elemen daur ulangnya ini juga sama nih seperti yang Yes, di bros ini. benar. Bunga-bunga dari botol plastik bekas dan juga dibalut dengan ornamen dari kertas semen. Ada juga yang kita kembangkan dengan kain batik gitu. Jadi berusaha memadu padankan supaya nilai fashion, unsur seninya tuh tetap muncul gitu. Oke. Nah yang menarik tadi adalah kata-kata apa perajin. Kayaknya kan bukan kayaknya. Fania memang kerja bareng-bareng gitu ya. Dan menggunakan bahan-bahan daur ulang pasti akan butuh pengepul, teman-teman yang bisa mengumpulkan barang bekas.
Selain ramah lingkungan, ini Hey Startic juga punya visi memberdayakan komunitas sekitar, khususnya perempuan. Dan kebetulan kan lagi cari tahu tentang Fania ya. Saya tuh ketemu sebuah kutipan yang Fania bilang dan aku suka banget. Kata-katanya adalah kurang lebih gini, "Do we really empower or overpower?" gitu. Wow, sebuah cermin. Apakah kita memberdayakan orang lain atau sebenarnya kita punya kuasa lebih dan sedikit menjajah gitu ya? Menurut kamu kalau kita balik ke spirit kamu yang pengen memberdayakan orang lain, apa sih yang dimaksud memberdayakan versi kamu? Hmm, oke. Jadi kalau menurut Fani, yang namanya memberdayakan itu kan membuat seseorang atau siapapun itu pihak yang diberdayakan itu benar-benar bisa punya nilai lebih gitu ya, bisa level up lah istilahnya. Dan di sini kata kuncinya menurut Fani adalah ruang untuk berkembang itu sendiri. Jadi gimana kita gak memaksakan kehendak, gak yang oke menurut aku yang penting dia harus gini gitu. Karena belum tentu yang terbaik menurut kita itu baik menurut mereka juga gitu. Nah itu yang perlu dikomunikasikan dulu. Kita perlu berempati, kita perlu berdiskusi benar-benar untuk saling tahu gitu sudut pandangnya masing-masing. Karena oke lah kalau misalnya menurut kita yang terbaik seperti itu, tapi orang yang ingin diberdayakan pun perlu tahu sudut pandangnya kita, perlu tahu gimana yang terbaik itu akhirnya benar-benar sepaham gitu. Jadi nggak ada rasa paksaan di situ, nggak ada lagi yang overpower itu tadi yang kita memaksakan. Pokoknya kamu harus ikut pelatihan 1 minggu, 5 hari, 8 jam sehari, lalala, kayak gitu kan kayak akhirnya orang terbeban gitu. Nah jangan sampai yang cita-citanya memberdayakan, memberikan level up itu malah akhirnya disalahartikan karena merasa apaan sih ini capek, malah nambah-nambahin kerjaan aja. Tapi kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, kalau kita bisa benar-benar menyampaikan dan sejalan gitu ya satu visi misi gitu bahwa ini loh programnya seperti ini tujuannya begini, dan udah disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang bersangkutan itu, akhirnya mereka bisa merasa oh iya ini kebutuhan aku, oh iya ini suatu hal yang emang aku bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi akhirnya itu menjadi dorongan bukan sekedar paksaan. Ih, seneng banget. Ini Is. kayaknya kalau kalau pakai bahasa keren kan local wisdom ya, ya kan? Ya. Tapi memang kearifan lokal dengan warga setempat tuh bener-bener nyata adanya dan Fania rasain sendiri gitu kan ya. Benar-benar. Dan aku percaya dengan produk yang kamu keluarkan itu pasti harus memeluk banyak pihak karena kamu pakai produk daur ulang. Maksudnya berarti kan mengumpulkan sampah yang punya potensi gitu kan. Yes. Aku pengen tahu lagi siapa aja yang kamu peluk dan proses kamu menjaga kerjasama dengan mereka kayak gimana? Oke, jadi untuk proses pengumpulan sampah itu sendiri kita ada sedikitnya 2 pihak yang utama. Yang pertama adalah emang warga masyarakat, warga sekitar yang bisa diberdayakan itu tadi. Bagaimana misalnya nih dari warung penjual kopi itu kita ajarin juga cara gunting saset kopinya seperti apa supaya si saset-saset kemasan itu masih bisa dipakai dengan optimal gitu. Lalu juga misalnya ada yang membangun rumah itu si kertas semennya masih bisa kita manfaatkan lagi. Nah itu ada yang sifatnya seperti itu dari para warga. Dan ada juga yang menarik adalah dari perusahaan, di mana di sini Hey Startic coba untuk bisa mendukung proses ekonomi sirkular. Bagaimana perusahaan ini mengumpulkan sampah-sampah kemasan dari para konsumen ya. Jadi misalnya perusahaannya punya produk susu gitu ya. Nah, si kardus susu bekas itu dikumpulkan dari para konsumen ke perusahaannya, lalu diolah di Hey Startic supaya akhirnya bisa menjadi nilai yang barang yang bernilai jual lebih seperti itu. Ih, keren-keren. Aku nggak nyangka loh kalau sampai ke perusahaannya pun digandeng gitu ya. Yes, benar-benar karena kita kan tujuannya juga ingin mendukung gimana sih caranya supaya dari sampah kemasan yang ada ini nggak benar-benar terbuang gitu aja. Nah, salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan untuk memberikan solusi yang sistemik itu ya lewat produsen itu sendiri. Syukur-syukur nantinya sampah-sampah kemasan saset ini akhirnya bisa berbasiskan dari bahan alami gitu ya. Ya. Jadi akhirnya udah nggak perlu didaur ulang lagi, itu
justru lebih bersyukur lagi. Ya semoga paralel gitu ya. Tapi seenggaknya Amin. ini solusi di titik ini. Nah tadi sebelum kita ngobrolin soal memeluk banyak pihak, di Mhm. obrolan sebelumnya kan emang disebut ada ibu-ibu pionir gitu ya. Siapa sih ibu-ibu pionir ini dan apa peran mereka membantu Heystartik? Ya, jadi ibu-ibu pionir ini bersama bapak-bapaknya juga. Inklusif inklusif bapak dan ibu. Iya dong, biar jadi support system gitu. Iya ya. Nah, ini mereka adalah para superheroes-nya di balik layar Heystartik dan juga di depan layar. Karena mereka nggak hanya ngurusin tentang bagaimana sampah itu bisa diolah, mulai dari proses pembersihan, lalu dibuat polanya, ada proses pewarnaan juga untuk beberapa sampah yang kita kreasikan. Nah, mereka juga melakukan pemberdayaan bagi yang lain. Oh. Jadi benar-benar pay it forward gitu konsepnya, gimana mereka bisa jadi fasilitator untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan buat publik juga. Wah, gila sih, cukup komprehensif ya. Dan karena tadi spiritnya adalah memberdayakan, membawa mereka naik kelas gitu ya. Aduh, Amin. amin ya. Mungkin bisa cerita juga ada beberapa pengalaman bersama ibu pionir ini yang sebelum bersama Heystartik kondisi mereka seperti apa dan setelah sekarang sistem bersama Heystartik berjalan mereka kehidupannya seperti apa. Mungkin ada cerita-cerita yang Ya, ya. tak terlupakan nih bersama Fania. Yang paling bikin apa ya istilahnya yang paling nyes itu memang ketika dengar langsung gitu ya testimoni dari ibu bapak yang ikut bergabung di prosesnya Heystartik ini, nggak cuma dari segi materinya aja atau peningkatan ekonomi yang mereka dapetin, tapi juga dari segi aktualisasi diri. Hmm. Misalnya nih ada yang dulunya emang rajin bikin-bikin aneka macam produk gitu, tapi ya udah istilahnya kalau dalam bahasa Jawa gletak aja gitu. Kayak barang-barangnya bertumpuk gitu aja. Terus ketika udah bareng Heystartik dan pas Fani datang ke rumahnya beliau gitu, ibunya bahkan yang bilang, Fani manggilnya Eyang gitu ya. Ibunya tuh bilang, "Mbak Van, ini loh Mbak, gara-gara sampah sekarang bisa punya galeri kaca sendiri buat display barang-barangnya." Itu satu. Terus ada juga momen dimana ketika Fani diundang untuk liputan TV nasional, itu Fani berkesempatan untuk ngajak juga pionir dari Heystartik yang mana ternyata ngefans banget sama hostnya acara tersebut. Jadi itu adalah momen-momen yang kayak mereka ikut seneng, mereka ikut bangga dan Hmm. itu sih yang menurut Fani berkesan banget karena akhirnya bisa istilahnya hasil ini bisa dirasakan juga oleh mereka secara personal dengan personal story-nya mereka sendiri. Oh, jadi pengen kenalan sama Eyangnya. Eyang nanti kapan-kapan main ke sini Eyang. Yuk. Love dulu. Memang mengharukan ya, tapi juga bersamaan dengan spirit dan usaha yang digerakkan sama Heystartik nggak bisa dipungkirin ngadepin pandemi. Betul, Iya betul. kan? Betul banget. Kita akan ngobrol abis ini gimana pandemi membawa pengaruh ke Heystartik dan ibu-ibu pionir abis yang ini.